المقنطرة من والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih atas bacaan surat Al-Imran ayat 14 dan 15 yang sudah dibacakan oleh Mas Novianto. Selanjutnya kita simak terjemahannya yang akan dibacakan oleh Ananda Arita dan Ananda Abdullah. Kedua Ananda ini putri dari Ibu Ana, mahasiswa S3 di Education McGill University. Silahkan. In the name of Allah, the entirely gracious, the especially merciful. Beautified for people is the love of that which they desire of women and sons, headed up sums of gold and silver, fine braided horses and cattle, and titled land that is enjoyment of worldly life. But Allah has to him the best return. Say, shall I inform of you something better than that? For those who fear Allah will be guarded in the precisely of their Lord, beneath which revives flow, wherein they abide eternally and provide spouses and approval from Allah, and Allah is seeing of his servants. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa,
di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagus sekali, Dek. Siapa namanya, Dek? Terima kasih Ananda Abdullah dan Ananda Arita, putra putri dari Bu Ana Nur Laila, mahasiswi PhD Education di McGill University. Semoga dengan bacaan dan terjemahan tadi semakin mengingatkan kita akan apa yang perlu kita kembangkan di dalam pengajian hari ini. Selanjutnya pembacaan istighosah singkat yang akan dipimpin oleh Mas Fathan Ali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu jamaah Syiar Montreal yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, beristighosah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah. Segala aktivitas kita diridhoinya, dan kita berdoa semoga pandemi atau masa pandemi ini segera berakhir. Amin. Inniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير. يا الله يا قدير.
Ya Allah, Ya Qadim, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Hafiz, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع يا بديع يا بديع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Mas Farhan atas bacaan istighosahnya. Semoga dengan bacaan istighosah yang mencakup kalimat thayyibah, asmaul husna dan sholawat, kita mendapatkan maunah, kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Baik, selanjutnya acara kita ikuti bersama dengan ceramah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Faisal Halim. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman jamaah Syaraf Montreal yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu dan majelis yang mulia ini. Salah satu yang membuat saya berbahagia ketika saya berjumpa lagi dengan teman-teman Syaraf Montreal adalah Syaraf Montreal itu selalu memegang teguh ya komitmen bahwa keberadaan organisasi ini itu salah satunya adalah sebagai majelis ilmu. Dan ini yang membuat saya selalu merasa senang ya berkumpul, belajar bersama dalam konteks berbagi dan sama-sama menggali khasanah keislaman ya, agama yang kita cintai ini. Nah, dalam konteks majelis ilmu, entah itu offline, entah itu online, sinkronos atau asinkronos, ya, itu sangat dianjurkan sekali oleh agama kita, agama Islam ya. Teman-teman barangkali sudah familiar dengan banyak sekali riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad yang memberi keutamaan bagi umat Islam untuk bergabung ya, senantiasa berusaha ya untuk menambah pengetahuan tentang Islam. Bahkan ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau pernah meriwayatkan salah satu hadis dari Nabi Muhammad di mana Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Jadi orang-orang yang keluar, nah kita tidak keluar ya, kita meluangkan waktu membuka komputer ya, untuk menuntut ilmu, itu sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali. Kenapa disebutkan berjuang fisabilillah? Ya, fisabilillah itu kan kalau dalam bayangan kita kan selalu sesuatu kerjaan yang besar gitu ya. Misalkan termasuk misi militer ya. Tidak selalu begitu karena tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita untuk menambah pengetahuan, menyelamatkan generasi ke depan itu sama pentingnya dengan tanggung jawab apa yang kita pahami secara tradisional fisabilillah sebagai military offensive ya, kalau zaman dulu fisabilillah itu seperti itu artinya. Nah, kita juga bersyukur alhamdulillah di forum yang mulia ini kita diberi kesehatan ya, terutama karena Kanada itu masih dalam pandemi, walaupun kemarin saya cek vaksinasi rate itu tinggi sekali ya. Kita boleh berbangga karena kita hidup di negara di mana rate vaksinasinya itu boleh dibilang paling tinggi ya, lebih dari 70% dibandingkan negara-negara lainnya. Atau kalaupun kita masih ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa masalah ya, masalah pekerjaan, ditinggal orang yang kita cintai. Kemarin di tanah air saya banyak sekali melihat teman-teman keluarga ya, yang dulu ada dalam hitungan minggu itu tidak ada suami istri, jadi kasihan anak-anaknya, mereka ditinggal menjadi yatim piatu ya. Atau masalah pekerjaan ya, banyak juga teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami masalah masalah ekonomi karena PPKM ya, jadi ekonomi seret sekali gitu. Atau masalah kalau kita masih kuliah, misalkan masalah tesis nggak selesai-selesai gitu kan, itu bisa juga dimasukkan dalam kategori yang membuat hati kita gundah ya. Akan tetapi kita sebagai orang beriman kita tetap harus mensyukuri ya, karena itu masalah yang kita hadapi apapun bentuknya itu adalah bagian dari lika-liku orang beriman. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang sudah dalam rencana Tuhan kalau kita menghadapi masalah gitu kan ya. Entah itu masalah takut, khauf ya, entah itu masalah mata pencarian ya, kelaparan,
atau kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan ya investasi misalkan ya. Akan tetapi ini ada kabar gembira bagi orang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Adalah orang yang ketika ketimpa masalah, dia menerima masalah itu sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah. Makanya kemudian dikembalikan. Jadi masalah itu dikembalikan dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada satu riwayat yang barangkali ini juga penting untuk kita renungkan sama-sama. Ya. Jadi satu riwayat salah seorang ulama kalau ketimpa masalah itu tidak henti-hentinya menyebut alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan kita masih menghadapi masalah apapun bentuknya ya, barangkali ini bisa dijadikan bahan renungan ya. Mengucapkan alhamdulillah tidak henti-hentinya, paling tidak 4 kali. Kenapa? Pertama, ketika kita menghadapi masalah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa saja masalah yang lebih besar itu akan menimpa kita gitu kan. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita dan bisa jadi lebih besar kalau Allah berkehendak lain. Dan dampaknya bisa sangat fatal, kita bisa kehilangan iman gara-gara kita tidak mampu menyandang masalah itu. Jadi alhamdulillah kita mendapat masalah karena ada kemungkinan masalah itu bisa jadi lebih besar dari apa yang kita hadapi saat ini. Pandemi yang lebih besar, ya kan? Pandemi yang tidak ada vaksinnya misalkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, yang kedua kita juga mengucapkan alhamdulillah ya. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi itu memberi kita kesempatan untuk naik derajat. Ya. Naik derajat. Derajat apa derajat? Minimal derajat orang yang sabar dengan apa yang kita hadapi. Ya kan? Alhamdulillah kita masuk ke dalam sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Masuk ke dalam ukuran orang-orang yang ketika diberi masalah bisa bersabar. Dengan sabar itu, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah lagi karena sampai kepada kesempatan ya untuk memuji Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah bisa sadar ya, bisa mengembalikan bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang tidak kita senangi ya, itu juga adalah bagian dari rencana Allah. Bisa jadi jalan kita untuk menuju surga. Ya. Dan yang keempat yang paling penting, nah ini yang bagian dari pembukaan sebenarnya ya. Jadi yang membuat kita tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah itu adalah kenapa kita masih dibimbing untuk berpegang pada iman Islam ya, berpegang pada tauhid. Nah, ini kan luar biasa ini. Mendapat masalah tapi masih mengucap alhamdulillah karena masih beriman gitu kan. Luar biasa. Kenapa? Karena iman itu adalah rasa syukur apa pemberian Tuhan yang harus kita syukuri ya, yaitu hidayah yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita tukar dengan apapun di dunia ini ya. Hidayah itu bisa datang buat siapa saja. Jadi yang tidak disangka-sangka, misalkan ada satu mahasiswa saya di Universitas Saskatchewan, dia ini adalah seorang veteran ya, militer Kanada ya. Jadi pada suatu hari dia pernah bilang, saya ini dilatih untuk memerangi umat Islam. Ya. Saya ini dilatih untuk ya berperang bagi umat Islam, terhadap umat Islam. Akan tetapi semakin banyak saya berhubungan dengan orang-orang Muslim ya, membaca, saya semakin tertarik dengan agama ini dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai pegangan ya. Menjadi Muslim itu kan hidayah kan. Hidayah itu datang kepada orang yang tidak kita sangka-sangka, orang yang memusuhi ya, orang yang memerangi bahkan, bukan hanya sekedar hadir tanpa bertindak apapun. Bahkan ini termasuk orang yang aktif memerangi ya, umat Islam, tetapi mendapat hidayah dan itu bisa terjadi bagi siapa saja. Ya, jadi kita sebagai manusia ya yang diberi kemampuan dengan dengan skill yang kita miliki, ya, dengan kesempatan yang ada, apalagi di negara seperti Kanada ini kita bisa saja mencapai apa yang kita inginkan sebagai
bagian dari masyarakat modern dan ada fasilitas untuk mencapai itu ya. Tapi kita sebagai orang Islam kita harus ingat bahwa kalau pencapaian duniawi kita itu menjauhkan dari keimanan misalkan ya, menghilangkan rasa takut terhadap ada kekuatan besar yang mengendalikan kita, bisa jadi kita akan termasuk orang-orang yang merugi kalau sampai di akhir hayat tidak bisa kembali ke jalan agama Islam ya, ke jalan yang dituntun oleh para nabi. Dan itu contohnya banyak sekali karena kita hidup di negara ini ya, negara di mana ukuran keberhasilan itu dilihat secara materialistik ya. Banyak sekali orang-orang yang berhasil secara duniawi ya, dengan materi yang melebihi kebutuhan ya. Akan tetapi itu tidak diiringi dengan mungkin perkayaan ya, memperkaya keimanan, memperkaya nilai-nilai spiritual. Nah, yang terjadi adalah kekosongan rohani, dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat di mana kita tinggal. Karena apa? Karena ukuran keberhasilan itu berbeda dengan ukuran orang yang memiliki keseimbangan dengan nilai-nilai spiritual. Orang-orang yang percaya bahwa ada kehidupan lain, orang-orang yang percaya bahwa ada kekuatan lain. Ya. Karena inilah yang kita sebut sebagai masyarakat materialistik. Ukurannya adalah apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita nikmati saat ini, bukan di masa yang akan datang yang mereka banyak yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, kebutuhan rohani ini yang sering yang sering lepas dari perbendaharaan kita sehari-hari ya. Kalau kita lihat berita misalkan CTV atau apa ya yang kita lihat berita sehari-hari itu hampir tidak pernah disebut ya. Walaupun sebenarnya kebutuhan spiritual ini sangat penting sekali. Paling-paling hanya disebut oleh beberapa gelintir individu ya dari kalangan-kalangan agama, dan itu pun sedikit sekali karena ya kita tahu lah ya ada decline, ada penurunan yang sangat drastis sekali di masyarakat sekuler terhadap kebutuhan untuk hal-hal yang berbau rohani. Walaupun sebenarnya kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani itu sebenarnya adalah kebutuhan yang sangat manusiawi sekali, dan itu adalah kebutuhan yang sudah ada mungkin sejak peradaban tertua umat manusia ya. Apa saja misalkan ya pertanyaan-pertanyaan yang besar lah, pertanyaan tentang peran atau fungsi akal ya, peran kita hidup di dunia ya, tanggung jawab kita hidup dunia, itu tidak menyebut tentang hakikat pencipta ya. Mungkin terlalu besar, terlalu berat kalau hakikat pencipta, tentang peran nabi misalkan, atau pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi setelah kita mati. Itu besar sekali pertanyaan itu. Itu hampir tidak ada dalam khasanah perbendaharaan kita sehari-hari. Karena masyarakat materialistik itu tidak menyediakan jawaban tentang ini. Padahal ya kalau kita kembalikan ke sejarah peradaban manusia, yaitu pertanyaan yang paling tua itu. Orang sejak zaman dulu, sejak umat manusia mulai bertanya ya tentang dirinya, tentang lingkungan sekitarnya, mereka juga bertanya tentang pencipta, mereka juga bertanya tentang tujuan hidup ya. Apa buktinya? Buktinya banyak penemuan-penemuan arkeologi ya, yang bisa kita kategorikan dalam konteks prasejarah ya. Jadi prasejarah itu kalau dalam dunia akademik biasanya diklasifikasikan pada masa periode antara 12.000 atau 10.000 sebelum Masehi. 12.000 atau 10.000 sebelum Masehi ya. Jadi banyak penemuan-penemuan arkeologis ya, terutama yang bertumpu pada lukisan-lukisan di goa ya, atau cave paintings ya. Itu biasanya menunjukkan adanya pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup ya, tentang apa yang terjadi setelah mati ya. Nah, ini biasanya yang kita gunakan, pertama saya gunakan di textbook di undergrad, biasanya masa prasejarah itu antara 12.000 atau 10.000 sebelum Masehi. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di Guardian bahwa masa prasejarah itu lebih tua dari 10.000 atau 12.000, bisa mencapai 45.000 tahun sebelum Masehi. Dan itu ada buktinya, bukti arkeologisnya ada dengan
menggunakan teknologi isotop ya. Saya kurang paham juga bagaimana mereka mengukur penemuan-penemuan arkeologis. Dan penemuan arkeologis tertua itu ada di Sulawesi, di tempat kita, di tanah air, yang menunjukkan adanya tradisi ya, manusia, sejarah manusia yang berusaha untuk memperkaya pemahaman-pemahaman spiritualnya, dan itu mereka rekam dengan lukisan-lukisan di dinding goa. Ya. Nah, apa yang kita sebut dengan peradaban umat manusia, ya, kita sebut dengan peradaban sejarah, ya, tadi prasejarah, maka disebut peradaban biasa, peradaban manusia. Itu baru ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, ya, 3.000 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Nah, yang membedakan antara masa prasejarah dan masa peradaban manusia itu adalah tulisan, karena mereka masih belum mengenal tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu, ya, tulisan tentang tadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hakiki, ya, itu baru ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini adalah peradaban ya pada masa Sumeria, ya, mungkin ini salah satu peradaban tertua, meskipun mungkin masih banyak arkeologis yang kurang sepakat. Ya. Masa Mesopotamia, ya, kalau kita mengenal tokoh Nebukadnezar, ya, itu masa Mesopotamia ini. Mesir kuno, masa Firaun, ya. Nah, kalau ini kan biasanya kan terlalu Eurosentrik, ya. Ini orang-orang Eropa suka sekali menggali masa lalu mereka yang berdasarkan tentang peradaban manusia yang ada di Near Eastern, ya, di seputar Irak, Mediterania, itu Eurosentrik sekali, termasuk Mesir, ya. Nah, kita juga memasukkan yang non-Eurosentrik, jadi ada peradaban Cina, tua, sama-sama tua, ya, peradaban India, juga di sini di benua Amerika, peradaban suku Maya, peradaban suku Inka, ya, di benua Amerika, di Amerika Latin. Sama, mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang besar tentang tujuan hidup, ya, tentang apa yang terjadi setelah mati. Nah, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya, kita tahu bahwa di antara masyarakat-masyarakat ini tidak semuanya menerima hidayah dari Allah. Nah, kita bersyukur karena kita mendapat hidayah dari Allah. Ya. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan hidayah, apa yang terjadi? Mereka menebak-nebak dengan panca indera. Ya. Misalkan melihat matahari, mereka melihat matahari itu sebagai dewa matahari, kemudian akhirnya menjadi penyembah matahari, dan itu memang ada bukti arkeologisnya bahwa ada orang yang dengan observasi empiris, ya, melihat kekuatan spiritual itu ada di sekitar mereka, ya. Termasuk tentang kehidupan setelah mati. Buktinya adalah dengan bagaimana mereka cara mereka mengubur seorang yang telah meninggal, ya, diharapkan nanti dengan posisi tertentu dia akan bisa bangkit kembali. Jadi seperti itu bukti arkeologis. Nah, tentu saja banyak juga yang mendapat hidayah, ya, dari Allah. Nah, hidayah itu biasanya diturunkan Allah melalui para nabi, termasuk hidayah yang diberikan kepada umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu hidayah itu diturunkan kepada para nabi itu bisa menyebarkan, bisa menyampaikan kepada umat-umat beliau, bisa juga diterima sendiri. Kalau dia menyebarkan, maka biasanya kita kenal sebagai rasul. Tapi ada juga nabi yang menyampaikan kepada umatnya, tapi bukannya diikuti, itu malah ditentang, gitu kan. Itu banyak sekali kisah-kisahnya. Salah satunya mungkin kalau kita ingat itu ada kisah Nabi Hud, ya. Itu kalau kita simak surat Al-Fajr, gitu, ya. Nabi Hud ini adalah nabi yang diturunkan kepada kaum Ad, ya, dalam surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat, ya, terhadap kaum Ad. Siapa kaum Ad ini? Kaum Ad ini adalah orang yang tinggal di wilayah apa yang kita kenal sekarang Oman, ya. Jadi Oman, kemudian ada lagi sebelah bawahnya Oman itu apa? Yaman, ya, dan bagian baratnya ada Saudi Arabia, Arab Saudi. Iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi mereka ini penduduk yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, bangunan tinggi seperti apa? Bangunan yang belum pernah ada, belum dibangun sebelumnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah,
beberapa informasi yang saya baca, kaum Ad ini peradabannya itu setara dengan peradaban Atlantis ya. Jadi ada 2 kota yang hilang sebenarnya, satu kota Atlantis dan satu lagi kota kaum Ad ya. Yang satu hilang di telan lautan, yang satu hilang di telan padang pasir ya. Ini mereka adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang memiliki peradaban tinggi ya, memiliki irigasi ya, memiliki pertanian yang subur pada waktu itu. Dan mereka bukan orang sembarangan. Kenapa bukan orang sembarangan? Karena mereka adalah cicit Nabi Nuh sebenarnya. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu ketika banjir besar pada masa Nabi Nuh ya, tidak banyak yang selamat. Salah seorang yang selamat adalah anak beliau, anak Nabi Nuh, namanya Sem ya. Nah, Sem ini memiliki anak dan dari anaknya itulah kemudian lahir kaum Ad. Jadi mereka ini adalah cucunya Sem, buyutnya oleh Nabi Nuh ya. Bangsa besar sebenarnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Sebagaimana kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, ada banyak sekali tentang cerita-cerita kaum Ad ya, meskipun singkat ya. Kesuksesan mereka sebagai bangsa ya, yang secara material berhasil dalam teknologi pertanian itu memalingkan mereka dari tauhid, yang menghilangkan ketakutan ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk beriman kepada Allah ya. Beriman, kemudian bersyukur, menjemput pemberian Allah. Yang terjadi adalah mereka menolak. Ya. Bahkan tidak ada lagi rasa takut sehingga menantang waktu itu. Yang terjadi adalah, seperti kita baca banyak ayat-ayat Al-Quran, mereka ditimpa oleh kekeringan. Dan kekeringan ini selama beberapa hari, lebih dari seminggu, 8 hari, gitu, kemudian disusul dengan angin badai yang kemudian memusnahkan peradaban mereka. Ya. Peradaban kaum Ad, bangsa besar itu dalam sejarah umat manusia. Kalau kita teruskan, ada lagi kaum Samud ya. Ini kaum sama ya, secara teknologi luar biasa dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan apa? Wa samudal ladzina jabu sahra bil wad ya. Mereka adalah orang yang memiliki kemampuan memahat gunung ya di lembah ya. Banyak sekali kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebelum zaman modern. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya orang modern yang memiliki kemampuan teknologi. Ya, mereka juga memiliki kemampuan itu. Gunung itu dibelah dan menjadi hampir menjadi perkampungan, gitu kan. Nah ini juga dikirim seorang Nabi Saleh pada waktu itu. Dengan kemampuan mereka, Nabi Saleh untuk mengingatkan mereka, mengingatkan kembali kebesaran Allah ya sebagai pencipta, mengingatkan kembali kemurahan Allah memberi mereka kemampuan untuk menguasai teknologi memotong batu, ya, memotong gunung bukan batu, gunung untuk menjadi tempat tinggal, termasuk kuburan menurut itu ya. Tapi mereka menolak, dan pada waktu itu Nabi Saleh sempat mengeluarkan mukjizat ya. Mukjizat Nabi Saleh itu apa? Mukjizat Nabi Saleh itu adalah kalau orang-orang Samud ini bisa menghasilkan bangunan dengan memotong gunung, ya, Nabi Saleh itu mengeluarkan onta dengan izin Allah, itu mengeluarkan onta dari batu yang sama. Jadi dari benda mati itu bisa keluar makhluk hidup, gitu kan. Tapi mereka menolak. Yang terjadi adalah onta itu dibunuh sama mereka. Ya. Dan sama, karena hilangnya rasa takut itu mereka juga dihancurkan. Hanya saja mungkin ini rahasia ya, rahasia Allah ya. Tidak semua peradaban kaum Samud itu hilang. Jadi beberapa arkeologis mengatakan bahwa apa yang ada di Saudi Arabia yang disebut sebagai Madain Saleh itu adalah peninggalan kaum Samud. Tentu saja ini masih menjadi bahan perdebatan karena tidak semua arkeologis sepakat bahwa Madain Saleh itu adalah tempat di mana kaum Samud pernah tinggal, gitu kan, masih jadi perdebatan. Ya kalau kita masih boleh berpegang pada ayat yang sama ya, itu wa fir'aun zil autad ya, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ini adalah bangsa yang tidak kalah besar pada waktu itu. Bangsa yang memiliki pasak-pasak. Pasak-pasak itu bisa dimaknai sebagai tentara-tentara ya.
Dan mereka juga pernah dikirimi seorang nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun pada waktu itu. Yang terjadi adalah mereka ini termasuk orang-orang yang berbuat sewenang-wenang ya dengan kemampuan militernya, kemampuan militer yang mereka miliki pada waktu itu. Termasuk memperbudak orang ya. Jadi perbudakan itu bukan hanya direkam oleh rekaman wahyu ya, Quran atau Perjanjian Lama, tetapi juga direkam oleh historian, sejarawan Yunani ya, Herodotus menjelaskan secara rinci bahwa bangsa-bangsa Mesir kuno pada zaman Firaun itu banyak Firaun ya, itu bangsa besar dan mereka besar karena mereka memperbudak bangsa lain. Dan mereka pernah diperingatkan Nabi Musa, termasuk memperbudak bangsanya Nabi Musa pada waktu itu. Ya. Tapi kita tidak mengenal istilah Yahudi, belum ada istilah Yahudi. Yahudi itu nanti setelah abad ke-7 Masehi, sebelum Masehi. Ini masih abad berapa ya? 17-16 sebelum Masehi. Dan akhirnya apa? Rasa kebesaran mereka ya, dan diiringi dengan hilangnya rasa takut terhadap kekuatan pencipta, itu membuat mereka menjadi bangsa yang sombong ya, tidak bisa lagi diingatkan meskipun dikirim nabi ya. Nabi dikirim untuk memperingatkan mereka, tapi mereka tetap tidak bergeming ya. Dan akhirnya apa? Allah juga menghancurkan, menimpakan azab yang keras kepada bangsa Mesir kuno. Ya ini sekedar gambaran-gambaran yang bisa kita ambil hikmah dari Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah orang zaman dulu. Ini kan kisah-kisah orang besar ya, bangsa-bangsa besar, bangsa Samud, bangsa Ad, bangsa Fir'aun, kemudian Ashabul Kahfi. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita cek secara arkeologis. Ada bukti arkeologisnya. Tapi Al-Quran juga bisa saja Al-Quran itu memberi yang boleh jadi kita sebut hina ya, kecil gitu kan, lebah ya kan, nyamuk kayak gitu kan. Ya nantilah kalau ada waktu kita bisa gunakan lagi kesempatan kenapa kok Al-Quran menggunakan perumpamaan yang seperti itu, yang hina, lebah seperti itu, sapi ya kan. Nah, dari sini kita melihat bahwa pencapaian dunia ya kalau tidak diiringi dengan keimanan itu boleh jadi pencapaian itu sia-sia kalau tidak ada waktu untuk bertobat ya. Jadi keimanan Islam itu wajib kita syukuri ya, yang sampai kita kehilangan keimanan Islam. Terutama bagi kita yang hidup di abad ke-21 ya, dalam konteks masyarakat sekuler, di masyarakat Kanada ya. Nah, kita memiliki tantangan yang tidak berkesudahan ya. Tantangan itu apa? Tantangan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam, ya, ajaran Islam dalam konteks di mana rasa percaya diri manusia terhadap kemampuannya itu begitu tinggi. Bahkan kalau boleh kita masukkan dalam konteks di mana banyak orang yang antipati ketika kita mencoba menjelaskan identitas kita sebagai seorang yang beragama, seorang yang hidup dengan nilai-nilai agama dalam dunia sehari-hari. Masyarakat sekuler, ekstrim sekuler ya. Jadi masyarakat modern ini adalah masyarakat yang percaya bahwa manusia itu adalah the center of the universe ya. Jadi sama sebenarnya dengan masyarakat zaman dulu. Masyarakat Yunani juga seperti itu ya. Manusia adalah center of the universe. Dan masyarakat modern sejak abad 15 ya, di abad 15-16 itu menggali kembali tradisi-tradisi Yunani. Makanya kemudian kalau orang Eropa, orang Barat terutama ditanya bagaimana sejarah peradabannya, mereka akan kembali ke masa peradaban Yunani kuno. Walaupun sebetulnya kalau kita paham sejarah, itu ada keputusan sejarah. Karena sebelum sampai ke bangsa Eropa, peradaban itu telah lebih dahulu dipeluk oleh umat Islam pada masa Abbasiyah ya, di Baghdad pada waktu itu. Dan orang Eropa hanya bisa menemukan peradaban Barat itu melalui terjemahan-terjemahan oleh sarjana-sarjana Muslim, banyak diantaranya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, secara ringkas kalau kita perhatikan ya, masyarakat modern di mana kita tinggal itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa karakteristik ya. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan masyarakat Barat, masyarakat modern sekarang itu salah satu karakteristiknya apa? Itu adalah masyarakat yang hidup
atau ditopang oleh laju urbanisasi. Jadi ini adalah akumulasi panjang sebetulnya sejak ditemukannya teori navigasi pada abad 15. Dan itu terus-menerus sampai sekarang. Urbanisasi itu terjadi, termasuk adanya masyarakat diaspora Indonesia di Kanada itu juga adalah bagian dari proses urbanisasi yang panjang gitu kan. Kemudian ciri lain kita bisa melihat, kita perhatikan bagaimana budaya massa berkembang ya dalam masyarakat kita. Ini juga bagian dari ciri-ciri masyarakat modern, ada pengaruh budaya massa ya. Jadi pengaruh kemajuan teknologi media ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian kalau kita sebut satu budaya itu tidak lagi semata-mata terbatas pada satu tempat, melainkan sudah melampaui wilayah-wilayah nasional, wilayah border satu negara yang menjadi budaya global pada akhirnya. Dan ini pun akarnya juga pada abad 15 ya, dengan ditemukannya mesin cetak Gutenberg ya. Dampaknya luar biasa ya. Kalau dengan mesin cetak kita bisa memiliki akses kepada pengetahuan ya, yang pada waktu itu pengetahuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau dalam konteks umat beragama, pengetahuan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki akses ke perpustakaan, para pendeta, orang-orang universitas yang memiliki akses. Nah, karena teknologi percetakan semakin luas, maka kemudian pengetahuan itu bisa diakses. Jadi kalau dalam konteks agama ada tersebarnya pamflet-pamflet. Nah, gara-gara pamflet itulah kemudian terjadi reformasi Protestan. Ya. Dan dengan reformasi Protestan itu, landscape agama Kristen terutama ya itu tidak bisa lagi sama, ya, tidak bisa lagi dirubah. Dan agama Kristen secara garis besar itu terpecah menjadi berbagai macam denominasi. Dalam Protestan sendiri banyak denominasi, dan Katolik masih berpegang pada satu ajaran otoritas yang sama. Dan ditambah lagi dengan tersebarnya media dengan teknologi baru, internet sejak tahun 70-an tadi ya, kita tahu dampak internet luar biasa sekali. Luar biasa karena apa? Karena otoritas lama yang berpegang pada ya boleh jadi karena otoritas yang bersifat pengakuan itu tidak lagi diterima oleh orang yang memiliki akses teknologi internet ya. Coba sekali-sekali saya undang teman-teman cek itu berapa followersnya Ustadz Abdul Somad ya, berapa followersnya Khalid Basalamah ya, berapa followersnya siapa lagi ya, Ustadz Felix Xiao, itu jutaan itu, jauh lebih besar dibandingkan dengan followersnya ya organisasi seperti Muhammadiyah atau NU gitu. Jadi dengan teknologi ya otoritas-otoritas lama itu tertantang, dia ada kontestasi itu yang harus kita perhatikan dengan baik ya. Tidak ada masalah, itu hanya sekedar untuk perbandingan ya. Bagaimana dampak media itu sangat luar biasa sekali bagi proses transformasi agama di antara umat Islam ya. Lalu ciri lain yang juga bisa kita perhatikan secara empirik ya, itu adanya pemikiran rasional ya oleh individu-individu, dan itu mengganti tumpuan pada otoritas agama ya. Nah, yang tidak kalah penting yang kita hadapi sehari-hari itu adanya sikap kebebasan ya, kebebasan bertindak ya, termasuk kebebasan untuk mengambil pilihan, untuk menguasai orang lain, untuk menguasai alam, eksploitasi alam misalkan. Ya, terutama negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang besar ya, ini ada salah satu ciri masyarakat modern. Dan sekali lagi kehidupan materialistik ini juga salah satu ciri di mana masyarakat modern itu beroperasi ya, dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari di Kanada ini. Ya. Jadi nilai-nilai individualisme, ya, konsep kebebasan, rasa percaya dengan kemampuan rasionalitas manusia, ya, teknologi, ya, kemampuan manusia dalam sains, ya, itu memang ciri-ciri masyarakat modern yang bisa kita observasi, bisa kita lihat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak ada yang salah sebenarnya dengan pencapaian sains dan teknologi. Ya. Kalau kita mau jujur, itu sebenarnya Al-Quran pun sebenarnya menantang kita untuk menguasai sains dan teknologi. Ya. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat
ya ma'syaral jinni wal insi, ma'syaral jin dan ma'syaral insi. Ini bentuk idhofah ya. Wahai sekalian kamu manusia dan kaum jin, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya. Kalau kalian sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, silahkan lintasi. Dan kamu hanya akan bisa menembusnya, melintasinya, kecuali dengan kekuatan. Sultan itu banyak sekali maknanya. Kekuatan itu penguasaan, akses ekonomi, akses teknologi, termasuk akses militer. Nah, tantangan-tantangan ini kan nyata di dalam Quran gitu kan. Tetapi yang serius menerima tantangan ini siapa coba? Yang serius menerima tantangan ini malah orang seperti Jeff Bezos ya. Kita tahu bahwa beliau ini adalah pendiri Amazon. Dulu pemilik Amazon, tapi sekarang sahamnya itu tidak lebih dari 10%. Walaupun 10% juga masih banyak. Dengan saham itu beliau membeli Washington Post ya. Kemudian sejak tahun 2000-an ya, juga mendirikan perusahaan namanya Blue Origin. Ya. Nah, bulan lalu kita lihat ya, bulan lalu Blue Origin ini termasuk Jeff Bezos sendiri dengan 3 orang lain. Ya. Itu berhasil terbang ke orbit angkasa ya, jalan-jalan ya, menggunakan roket yang bisa digunakan kembali, reusable. Ya. Nah, tantangan ini yang menerima tantangan Quran ini adalah individu seperti siapa misalkan Richard Branson ya, milik Virgin Galactic gitu ya. Dia juga memiliki perusahaan yang sama, ya, Spaceship Two, ya. Sama memiliki kemampuan mengorbit ke angkasa ya, bulan Juli lalu. Elon Musk mungkin bisa kita sebut juga, ya. Anak muda brilian, salah satu orang yang terkaya ya, memiliki perusahaan Nikola Tesla bukan Nikola ya. SpaceX ya, itu kan orang-orang yang menerima tantangan Al-Quran ini dan berhasil secara duniawi, tapi belum tentu berhasil secara spiritual ya. Kita masih belum tahu bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Dan ketika Jeff Bezos itu menawarkan turis untuk terbang bersama beliau, itu yang menerima tantangan itu malah pengusaha hedge fund dari Belanda kan, yang berangkat anaknya, bukan orang Islam, padahal banyak sekali orang Islam yang memiliki kemampuan untuk membeli tiket jalan-jalan keluar angkasa. Saya juga sempat bingung nih, kenapa yang menerima tantangan ini malah orang yang di dalam kitab sucinya tidak ada sebenarnya tantangan untuk menjelajahi luar angkasa itu. Kita ditantang oleh Al-Quran. Nah, yang dikhawatirkan oleh agama kita itu adalah rasa takut terhadap Tuhan. Hilangnya ketergantungan atas kehendak Tuhan dengan kemajuan-kemajuan yang kita capai di dunia ini. Karena apa? Hilangnya ketakutan ini bukan hanya sekedar hilangnya ketakutan, ia akan bergeser menjadi hilangnya rasa percaya pada, misalnya pada otoritas wahyu ya, pada Al-Quran ya, hilangnya rasa percaya bahwa Tuhan berkehendak atas segala alam semesta ini ya. Juga hilang di dalamnya rasa percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Kita cenderung untuk tidak membicarakan itu karena masyarakat sekuler agak alergi membicarakan kehidupan setelah mati itu. Dan ujung-ujungnya adalah hilangnya rasa keimanan, rasa tauhid. Mungkin tidak lagi percaya pada Tuhan. Itu luar biasa sekali bahayanya kalau tidak hanya dimulai dengan hilangnya rasa takut ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada umat-umat terdahulu ya, orang-orang yang kita sebutkan tadi, kaum Ad, kaum Samud ya, termasuk Firaun dan pengikut-pengikut beliau ya. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang maju pada masanya. Bukan orang-orang biasa, orang-orang yang besar. Nabi dikirim kepada mereka, tetapi kemajuan yang mereka miliki itu malah menghancurkan mereka. Ya. Nah, kalau kita buka sejarah Islam, umat Islam semenjak sepeninggalnya Nabi Muhammad, ya, itu juga mengalami kemajuan. Ya. Jadi sebelum bangsa Eropa maju, umat Islam juga mengalami kemajuan. Kemajuan politik ya, ditandai dengan meluasnya wilayah yang dikuasai umat Islam. Ya. Jadi
penguasaan wilayah umat Islam itu tidak harus diikuti dengan penguasaan agama Islam. Jadi ini kita harus tahu sejarah betul ini ya, jangan sampai jatuh ke dalam perangkap orientalis. Jadi perluasan wilayah yang dikuasai oleh umat Islam itu tidak berarti bahwa agama Islam tersebar ya. Jadi kalau perangkap orientalis itu menyebutkan bahwa semakin meluasnya wilayah yang dikuasai umat Islam itu juga diiringi dengan wilayah semakin meluasnya agama Islam. Itu tidak benar. Agama Islam itu tidak menjadi mayoritas di Timur Tengah, di apa yang kita sebut sebagai di Levant ya, Syria, Mesir. Hampir 100 tahun setelah masa meninggalnya Nabi Muhammad. Jadi pada masa Bani Umayyah itu masih minoritas, ya kan? Walaupun mereka menguasai wilayah sampai ke wilayah yang kita kenal dengan Afghanistan pada waktu itu. Yang terjadi adalah penguasaan politik, bukan penguasaan agama. Orang Kristen dibiarkan untuk hidup ya, orang Yahudi dibiarkan untuk hidup. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi Islam itu tidak disebarkan dengan pedang, sebagaimana catatan-catatan sejarawan Eropa pada waktu itu. Tidak benar. Ya. Nah, jadi kemajuan-kemajuan politik itu dirasakan oleh umat Islam pada waktu itu. Akan tetapi juga pada saat yang sama kan mereka menyaksikan ya, kalau kita buka sejarah, kemajuan itu juga diiringi dengan kemunduran karena adanya ketidaksepakatan, ya, perseteruan. Kalau saya boleh menggunakan itu perang saudara pada waktu itu yang berakhir dengan banyak korban ya. Jadi banyak umat Islam yang mulai merasakan jangan-jangan keberhasilan yang kita capai, keberhasilan politik itu juga membuat kita melampaui batas ya, membuat kerusakan, memerangi saudara sendiri ya, atau mungkin tidak takut dengan hukum-hukum agama ya. Kenapa? Karena mereka menyaksikan konflik ya, perebutan kekuasaan antar umat Islam pada waktu itu. Solusinya banyak. Solusinya ya melahirkan berbagai macam partai ya. Syiat Ali salah satunya, partainya Ali. Kemudian solusi teologi melahirkan banyak paham-paham pada waktu itu. Paham Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ini kan karena ada masalah real pada waktu itu, bukan karena reka-rekaan manusia, ya karena mereka menghadapi masalah yang mereka harus sediakan jawabannya pada waktu itu. Nah, sebagian lain mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbeda. Jadi caranya adalah dengan menghindari perdebatan. Jadi mulai menambah amal ibadah ya. Ya, ini gerakan yang kemudian kita kenal sebagai gerakan tasawuf ya. Mereka ini orang-orang yang tidak ingin terjerumus dalam perdebatan teologi, ya, perdebatan kalam, tidak mau terjerumus dengan perdebatan politik, sengketa politik pada waktu itu, tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang siapa yang Muslim yang sesungguhnya, siapa yang berbuat dosa seperti itu. Mereka menghindari. Nah, gerakan ini kemudian berkembang ya, termasuk pada saat di mana umat Islam memasuki masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ya. Jadi umat Islam mengalami masa kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah dengan Baitul Hikmah pada waktu itu ya, dengan proyek penterjemahan buku-buku oleh Khalifah mulai Al-Ma'mun, Harun al-Rashid pada waktu itu ya, menerjemahkan karya-karya Yunani, karya-karya India, yang kemudian menjadi semacam katapel ya untuk bangkitnya tradisi Islam pada waktu itu. Nah, pada saat yang sama semakin banyak orang-orang yang mencoba untuk menggali tradisi Nabi, yang mengingatkan untuk menteladani nasihat-nasihat Nabi. Tujuannya adalah agar kita tetap berpegang pada keimanan Islam ya, jangan sampai menjadi umat yang melampaui batas, karena dalam agama Islam itu umat-umat yang dahulu itu jelas sekali dalam Al-Quran. Cerita-cerita orang zaman dulu itu ada dalam Al-Quran. Sering kita baca Ashabul Kahfi misalkan. Ashabul Kahfi itu menarik sekali untuk dibahas dengan lebih jauh. Karena apa? Karena ini adalah masyarakat yang waktu itu dipersekusi oleh penguasa pada waktu itu. Siapa mereka? Ini adalah orang-orang Kristen sebenarnya. Dalam tradisi keimanan mereka itu pada waktu itu seperti itu. Mengikuti ajaran Nabi Isa, walaupun mereka tidak sama dengan apa yang kita anggap agama Kristen seperti yang kita hadapi saat ini. Pada waktu itu agama Kristen masih belum terbentuk secara sentral
setelah melalui berbagai macam konsili-konsili, ya, jadi belum ada sentralisasi. Ini adalah orang-orang yang memegang tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang diajarkan Nabi Isa pada waktu itu. Dan mereka memilih untuk lari dari masyarakat, sembunyi di dalam gua. Sampai akhirnya mereka baru sadar bahwa ketika mereka bangun, mereka sudah tertidur lebih dari 300 tahun, atau kurang lebih 300 tahun pada waktu itu. Ya, jangan sampai kita diperintahkan untuk mengambil nasihat dari itu adalah semata-mata menjaga tauhid sebenarnya. Dan pengorbanannya adalah pengorbanan apa saja. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan kedudukan mereka untuk menjaga tauhid. Nah, karena pada kondisi yang sama mereka menyaksikan besarnya kemajuan manusia, ya, beberapa ulama pada waktu itu ada masa Abbasiyah, ya, dan merasakan besarnya ancaman umat Islam untuk melupakan sunnah Nabi, ya, ancaman kekufuran. Mereka merumuskan jalan untuk bisa menyelamatkan umat Islam pada waktu itu. Walaupun tidak lama, karena setelah itu dinasti Abbasiyah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Ya. Jalan itu, ya, jalan untuk mencapai mengikuti sunnah Nabi itu kita sebut dalam tradisi Islam sebagai tarikat. Ya. Tarikat. Sejarah Islam itu ada banyak sekali tarikat. Makanya kemudian kalau jalan itu disebut sebagai konsep, maka orang akan menyebutnya, para sarjana, para ulama itu menyebutnya turuk, ya, atau taraik. Banyak sekali tarikat itu. Nah, di dalam tarikat itu ada langkah-langkah, latihan untuk memperkaya, untuk mencapai tujuan dari jalan. Biasanya kalau dalam tradisi di tanah air kita sebut riyadah, ya, latihan. Riyadah, latihan secara fisik biasanya. Lalu ada pula konsep yang seringkali kita sebut di tanah air itu namanya mujahadah, ya. Mujahadah, sungguh-sungguh secara spiritual, ingin mencapai sesuatu. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah orang yang berada di jalan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, karena jalan itu panjang sekali jalan itu kan, itu proses seumur hidup kita gitu kan. Maka kemudian ada istilah makam, stages, makamat, ya. Jadi ada levelnya gitu kan. Nah, ada banyak sekali makamat dilahirkan oleh beberapa orang sarjana Muslim pada waktu itu, ya. Salah satunya yang saya sebut di sini adalah seorang ulama yang flourish di Iran pada waktu abad 10, ya. Masih pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Nasr Abdullah ibn Ali As-Sarraj, ya. Beliau ini penulis kitab namanya kitab Al-Luma. Ada banyak kitab Al-Luma, ya. Al-Luma dalam usul fikih, ada Al-Luma dalam grammar. Kalau ini Al-Luma fit tasawuf. Jadi Al-Luma kitab cahaya, ya, cahaya dalam dunia para sufi gitu kan. Nah, kalau secara ringkas, ya, panjang sekali makamatnya, itu banyak sekali gitu kan. Nah, makam level yang paling rendah biasanya mereka mengajak umat Islam untuk memperbanyak astagfirullah, sama dengan seperti yang kita sebut di istighosah tadi, astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat itu adalah fondasinya. Kemudian dengan taubat mereka menganjurkan, maqamat selanjutnya menganjurkan orang untuk meninggalkan rasa memiliki di dunia, ya. Itu kalau kita sebut itu biasanya zuhud, ya, itu kategori yang umum sekali. Nah, dalam konteks modern, para sarjana Muslim banyak yang mengingatkan umat Islam, zuhud itu tidak berarti meninggalkan dunia, loh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan dunia, umat Islam akan tertinggal. Jadi kalau kita baca pemikiran modernis, ya, Muhammad Iqbal, ya, siapa lagi? Banyak modernis-modernis yang populer pada awal abad 20, ya. Mereka menganggap bahwa zuhud itu harus seimbang. Karena apa? Karena umat Islam itu memiliki peran hidup di dunia. Ya. Perannya besar sebagai khalifatullah fil ard, ya kan? Sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Maka dari itu perannya besar sekali. Umat Islam harus membangun, harus menyelaraskan kehidupan semua orang, ya. Harus bisa berperan dalam menciptakan keadilan bagi semua orang. Tidak bisa umat Islam sekedar meninggalkan kehidupan di dunia modern ini. Kan? Kemudian itu juga yang disebut oleh ulama Iran, ya, yang tinggal di Amerika Serikat, Sayyid Hussein Nasr, ya. Beliau juga berpesan agar umat Islam menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal, ya, antara pemikiran dan tindakan. Jangan sampai umat Islam melupakan dunia dan misalnya menjadi biarawan, ya. Tapi kita juga harus aktif dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial,
Intinya jangan meninggalkan dunia. Makam yang juga lebih penting ini adalah self control ya, sabar ya, dari Sarraj ini menerima kehendak Tuhan. Ada lagi makam wara ya. Ini bisa dikupas satu-satu nanti. Wara itu biasanya beliau ini adalah orang yang wara. Apa artinya? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak jelas ya, yang membuat hatinya tidak enak. Jadi bukan meninggalkan sesuatu yang haram, jelas itu haram, itu jelas sudah ditinggalkan. Ini meninggalkan sesuatu yang membuat syak, ya, membuat hatinya tidak nyaman. Jadi sangat humble sekali orang yang wara itu. Lalu ada lagi orang yang fakir, ya, mencoba untuk menerapkan konsep fakir ini. Kalau dalam istilah as-sarraj itu tidak berharap lebih dari apa yang ada pada kita. Nah, salah satu makam yang saya garis bawahi sebagai topik dari pertemuan belajar kita hari ini adalah khauf ya. Ini rasa takut untuk mengecewakan Allah. Bisa jadi karena melakukan dosa atau mungkin kurang khusyuk dalam sholat ya. Mungkin kurang baik dalam niat-niat amal ibadahnya, sedekahnya, mungkin masih mengharapkan pengakuan di dunia ya. Nah, khauf ini adalah semacam kegundahan ya, kegundahan hati bukan karena takut ya, tapi karena kecintaan. Jadi ketakutan itu misalkan kalau kita takut ada beruang misalkan, kita tidak akan pergi ke national park karena beruang itu berbahaya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita menjadi semakin dekat ya kan? Itu kan akan membawa kita semakin dekat karena kita menghindari apa yang kita takutkan. Akan membuat misalkan bisa menambah dosa atau mengurangi amal ibadah kita ya. Ya, orang takut kepada Allah itu sudah pasti akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang menarik adalah rasa takut ini kalau kita amalkan dengan baik itu juga bisa menghindarkan kita atau bahkan mungkin menghapuskan dosa. Jadi ada satu riwayat yang menarik sekali ingin saya bagi dengan teman-teman. Jadi pada masa hidup Nabi pernah bercerita tentang kehidupan umat sebelum umat Islam. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi kepada para sahabat beliau pada waktu itu ya. Ada seorang laki-laki zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, itu hidupnya memang berantakan. Ya. Jadi hampir tidak pernah melakukan satu kebaikan apapun semasa hidupnya. Dan ketika beliau sudah sadar bahwa mungkin ajalnya sudah dekat, ya, beliau berwasiat kepada keluarganya, pada anak istrinya, apabila sudah meninggal, tolong nanti jasadnya dibakar saja, jangan dikuburkan. Ya. Dan setelah dibakar, tolong nanti dipisah, dibagi dua abunya. Satu ditabur di atas tanah, dan satunya lagi ditabur di atas lautan, Laut Mediterania. Ya. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa mereka ini, kenapa beliau ini malah ingin dibakar? Jadi Rasulullah menjawab, karena dia itu takut kepada Allah. Dia takut kalau nanti jasadnya dikuburkan begitu saja, Allah akan menemukan dia masih utuh gitu kan, akan menyiksa dia dengan siksaan yang karena dia merasa sadar bahwa dia tidak memiliki amal ibadah sedikit pun, dia merasa takut kalau Allah akan menimpa siksaan yang belum pernah ada, belum pernah diberikan pada orang lain selain dirinya. Jadi rasa takutnya itu begitu besar gitu, sampai dia memutuskan untuk ingin dibakar. Ya. Dan akhirnya mati memang, dan keluarganya membakar sesuai dengan wasiat itu kan. Setelah dibakar dipisah abunya, satu ditebarkan di laut, satunya lagi di atas tanah, di atas gunung. Dan tentu saja itu kan hanya bayangan dia sebagai manusia ketika dia meninggal. Tetap saja Allah berhasil menyatukan, menghidupkan kembali dengan jasad. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan cerita beliau pada waktu itu setelah dihidupkan kembali, Allah memanggil beliau. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu minta dibakar dan dipisah? Jadi jawab pemuda tadi, jawab orang tua tadi, karena aku takut ya Allah. Aku takut engkau tahu semuanya dan engkau akan menyiksa aku dengan siksaan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang lain. Ya. Dan akhirnya karena rasa takut itu, Allah mengampuni ya dosa-dosanya. Ya.
termasuk prasangkanya bahwa Tuhan tidak mungkin menghidupkan dia sesuai dengan kondisi dia pada waktu masih hidup, gitu kan. Jadi ketakutan itu malah menghapuskan dosanya. Sama, ada satu lagi riwayat yang mungkin kurang lebih sama. Jadi ada satu pemuda yang pada masa sakaratul maut itu pernah dijenguk Nabi Muhammad pada waktu itu. Ketika beliau bertanya, bagaimana keadaanmu? Jawab pemuda ini juga singkat. Aduh ya Rasulullah, saya ini takut ya. Saya takut sekali dengan dosa-dosa saya, dan pada saat yang saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Lalu jawab Rasulullah, keduanya yang kamu miliki itu, rasa takut dan rasa harapan. Harapan itu kalau dalam bahasa Arabnya raja ya. Itu tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba, seorang manusia, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang dia takutkan. Makanya kemudian di samping takut ya, biasanya kalau para ulama zaman dulu itu menggandeng ya konsep khauf itu dengan harapan, konsep khauf dengan raja ya. Jadi perumpamaan yang mereka gunakan biasanya sama dengan, maaf ya, seperti sayap burung. Sayap burung. Jadi kalau satu patah, satu lemah gitu kan, burung itu tidak akan terbang sesuai dengan ketika burung itu memiliki dua sayap. Jadi biasanya kalau para ulama zaman dahulu membahas khauf itu biasanya juga ada pembahasan tentang raja. Dan ini menarik. Jadi kalau kita misalkan amati siapa saja sih orang yang membahas ini termasuk dari berbagai mazhab, dari mazhab Syafi'i, ada Imam Ghazali ya. Kalau dalam Hambali itu panjang sekali ceritanya sampai kepada ulama-ulama kontemporer ya. Kontemporer itu termasuk ulama-ulama Saudi ya, ulama Wahabi. Al-Utsaimin misalkan, beliau kalau kita cek fatwa online itu yang keluar biasanya fatwa Al-Utsaimin ya, kalau terutama di barat itu. Mereka memiliki pembahasan yang sama dan pembahasan mereka itu sama saja dengan pembahasan yang dibahas oleh ulama Hanabilah, Hambali atau ulama Syafi'i ya, dari ulama seperti Ghazali misalkan. Ghazali bahkan menjelaskan ini secara rinci di kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, bagi kita yang hidup di negara sekuler ya, mudah-mudahan masih ada waktu ini, di mana gangguan kecemasan ya, gangguan mental health ya, ini sering sekali terjadi. Konsep khauf dan raja itu bisa menjadi alternatif bagi pengobatan modern ya, psikoterapi kalau kita sebut di sini. Nah, yang terjadi biasanya kalau psikoterapi di departemen di sebelah saya itu adalah departemen yang menguasai wilayah ini, psikoterapi. Yang saya amati dari mahasiswa-mahasiswa yang ikut di mata kuliah psikoterapi, biasanya pembahasannya itu terbatas pada psikoterapi yang bersifat duniawi. Jadi spiritualitas itu tidak termasuk dalam metodologi psikoterapi. Walaupun sebenarnya ada gerakan-gerakan besar yang untuk mencoba memasukkan apa yang kita sebut di sini theistic psychotherapy. Jadi psikoterapi yang memasukkan nilai-nilai spiritual. Tapi itu sulit. Sulitnya itu kenapa? Karena keterbatasan penelitian salah satunya, juga karena memang besarnya rasa curiga masyarakat modern, masyarakat sekuler tentang apa saja yang bersumber dari agama. Bukan hanya agama Islam, tapi juga agama Kristen itu sendiri. Nah, bagi kita itu bisa memaksimalkan konsep ini dalam konsep privat ya, dalam konsep kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bisa mengembangkan ini sebagai alternatif dari penyakit-penyakit mental yang kita hadapi sebagai bagian dari masyarakat modern. Khauf itu bisa menjadi penyangga iman ya, yang bisa menghindarkan atau ya bisa menjauhkan kita dari apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak sekali. Keimanan yang benar itu membuat orang tahan banting ketika menghadapi masalah ya. Seperti yang kita sebut sebelumnya tadi, macam-macam masalah, bisa musibah, apa saja yang tidak kita ingini ya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga mungkin ya. Nah, kita sebagai muslim kita mengerti bahwa kita harus tunduk dengan ketentuan Allah ya. Masalah pun itu bisa menjadi sebagai pintu surga buat kita ya.
Jadi hope itu bisa menjadi rem ya agar tetap optimis, jangan sampai hanya gara-gara masalah, hanya gara-gara masalah yang tidak bisa kita hadapi, kita bisa kehilangan sifat optimisme ya, atau mungkin rasa percaya diri ya. Dan ini sebenarnya salah satu masalah yang luar biasa sekali ada di lingkungan kita. Tingkat bunuh diri itu kan tinggi sekali ya di Kanada ini. Terakhir saya cek itu, wah, terutama untuk maaf ya, indigenous community ya, orang-orang indigenous, rasa optimisnya itu rendah sekali. Dan pada saat yang sama saya beberapa kali aktif dengan forum-forum Islam awareness di kampus, ada banyak individu-individu yang dari indigenous community yang masuk Islam itu. Saya juga heran gimana ceritanya, itu menarik sekali untuk diteliti. Nah, lawannya dari iringannya dari hope tadi, yang apa yang kita sebut sebagai roja, itu juga bisa memberi semangat. Ya. Dia bisa menjadi semacam moral framework ya, kalau boleh kita sebut itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Walaupun kita tahu bahwa sebagai manusia ya, tidak semua harapan itu bisa kita capai, tapi dalam prosesnya, proses itu penting sekali. Proses itu bisa membuang sifat putus asa, ya, bisa menumbuhkan sifat optimisme dalam diri. Yang saya amati adalah beberapa individu ya, anak-anak muda dari indigenous community yang masuk Islam, mereka memiliki rasa optimisme dalam agama Islam. Menyenangkan sekali untuk melihat bagaimana perjalanan spiritual mereka sampai kepada Islam. Ada harapan gitu kan, dibandingkan dengan ketika mereka masih belum memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Ya. Dan kalau kita sedikit melihat peran manusia, ya peran manusia itu penting sekali, agency, human agency ya. Nah, di Kanada ini kan kita harus ya sebagai orang Islam kita harus menjadi agensi bagi kita diri sendiri. Jangan sampai hanya gara-gara kita minoritas kita kehilangan agensi, kehilangan rasa memiliki negara ini, rasa memiliki agama ini, rasa memiliki bangsa ini ya. Kita harus mewarnai itu nilai-nilai yang ada di sekitar kita, termasuk nilai-nilai sekularisme. Ya. Jadi kita memiliki kemampuan, walaupun itu sebenarnya sulit sekali, memerlukan jangka panjang, tapi kita harus terlibat, kita harus mewarnai itu nilai-nilai sekularisme itu dengan nilai-nilai Islam ya. Kita harus berinteraksi, jangan lari dari dialog ya, kemungkinan dialog dengan masyarakat di mana kita tinggal, walaupun prosesnya panjang. Nah, makanya kemudian kita perlu memupuk harapan ya. Jadi memupuk harapan. Ya, pada saat yang sama juga mengingatkan bahwa dalam agama ini harapan itu berjalan dengan rambu-rambu. Rambu-rambu itu adalah yang kita sebut sebagai hope tadi itu ya. Menjadikan itu sebagai apa namanya? Rambu-rambu agar kita tidak lepas dari ajaran Islam ya. Ujungnya saya berharap bahwa proses ini pada akhirnya bisa mengantarkan kita apa yang kita sebut sebagai, bolehlah kita sebut istilah makninah al-qalb ya, jadi ketenangan hati, ketenangan spiritual ya, yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki, umur, ilmu, pengetahuan, kemampuan, skill yang kita miliki, harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki itu pada akhirnya nanti sebenarnya itu adalah amanah, dan pada akhirnya amanah itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan ketika amanah itu dimintakan pertanggungjawaban, kita bisa menjawab ya, kita bisa mengembalikan itu dengan jawaban yang sebaik-baiknya, tentu saja dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Mohon maaf ini Mas Ijul, waktunya panjang sekali, kurang lebih demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Barizal Halim yang sudah banyak menyinggung tentang bagaimana situasi masyarakat modern yang memiliki krisis. Kalau tadi saya sempat coba catat itu misalnya bagaimana ya misalnya ketika
Ya, ini banyak sekali sebenarnya yang poin-poin yang bisa kita gali yang disampaikan oleh Pak Farizal tadi. Misalnya saya mencatat di sini bagaimana kita perlunya untuk bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan, ya, merujuk pada sebuah kisah ketika seorang ulama mendapat musibah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah tidak hentinya karena ada banyak manfaat di balik musibah yang ditimpanya. Karena bisa jadi akan ada masalah yang besar atau juga masalah itu memberi kesempatan untuk menaikkan derajatnya. Kemudian bisa bersyukur karena bisa mengucapkan innalillah, ini sebuah metakognisi, sebuah kesadaran. Jadi mengucapkan innalillah itu ternyata bisa disyukuri. Dan juga ada petunjuk ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillah atas musibah yang dialaminya, dia ya masih dibimbing untuk berpegang teguh kepada tauhid, bersyukur masih bisa dapat hidayah. Dan tadi juga Pak Farizal menyinggung tentang bagaimana bukti-bukti arkeologis sudah menunjukkan upaya manusia prasejarah untuk menemukan Tuhannya, dan kita harus bersyukur karena kita mendapatkan hidayah. Beberapa contoh hilangnya dan runtuhnya peradaban seperti yang tadi disinggung pada zaman Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kemudian juga kaum Samud, dan banyak lagi bangsa-bangsa kuno yang itu menunjukkan bagaimana mereka tidak takut kepada Allah dan kemudian mendapatkan azab berupa runtuhnya peradaban mereka. Nah, keimanan Islam itu sendiri sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri khususnya bagi kita yang hidup di abad 21, khususnya tinggal di masyarakat sekuler seperti Kanada. Yang tadi sempat disinggung juga bagaimana karakteristik masyarakat modern, dan itu bisa menjadi refleksi kita semua. Adanya diaspora Indonesia di Kanada pada saat ini, bagaimana kita semua berkumpul di Montreal, itu merupakan salah satu contoh dari urbanisasi yang mendorong kita semua meninggalkan kampung halaman dan kemudian tinggal di negeri orang. Dan juga tadi singgung tentang bagaimana pengaruh budaya massa yang dimulai dengan teknologi percetakan, dan itu kemudian menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan dalam proses peradaban. Dan juga yang menarik tadi disebutkan tentang bagaimana makom atau level state yang itu merupakan bentuk bagaimana kita menjalankan sebuah laku atau sebuah perjalanan atau tarikat, dan khauf atau kegundahan hati kita takut kepada Allah, itu merupakan salah satu makom yang seiring dengan makom berikutnya, yaitu roja, yaitu harapan. Dan keduanya ini, konsep khauf dan roja, yang nanti mungkin pada kesempatan lain Pak bisa dieksplor lagi. Tadi menarik ya, misalnya tentang bagaimana khauf dan roja bisa menjadi alternatif pengobatan masyarakat modern, khususnya mental health problem, yaitu masyarakat sekuler yang lebih banyak meminggirkan aspek spiritualitas. Dan misalnya bagaimana psikoterapi yang mencakup khauf dan roja ini. Dan ending atau ujung dari adanya makom khauf dan roja ini, di akhir tadi Pak Farizal menyinggung tentang yaitu tumakninah, ketenangan hati baik di dunia dan di akhirat, dan itu yang kemudian menjadi, tentu saja menjadi cita kita semua. Dan karena waktunya sudah maghrib, saya memberi kesempatan pada satu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silakan Pak, silakan ya. Pak Sigit ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari ya, assalamualaikum. Silakan. Pak Rizal, saya tadi waktu awal tadi ada tentang hidayah, jadi saya mau menanyakan tentang itu. Jika seandainya
pada saat akhir hidup, jadi hidup sesudah mati, orang yang merasa bahwa dia tidak merasa mendapatkan hidayah dari Allah. Bisakah orang itu berkata kepada Allah, Allah, Engkau tidak memberikan hidayah kepadaku, jadi aku tidak menyembah kamu, dan itu bukan salah aku. Bisakah seseorang itu bersikap seperti itu? Karena dia merasakan bahwa dia orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ada satu lagi pertanyaan melalui saya, Pak Farizal. Assalamualaikum Pak Rizal, izin bertanya. Saya mendengar di YouTube ada salah satu ulama mengatakan bahwa sunatullah di dunia yang terjadi pada seseorang tidak menjamin penentuan kondisinya di akhirat. Contohnya, seseorang yang senang makan karena rasa syukurnya atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sunatullahnya di dunia karena senang makan, maka dia akan gemuk, bahkan bisa mengganggu kesehatannya. Tapi karena niatnya ada rasa syukurnya kepada nikmat Allah SWT, maka ulama tersebut mengatakan bahwa dengan niatannya itu insya Allah bisa membawa ridho ilahi masuk surganya. Bagaimana pendapat Pak Rizal? Jazakumullah khairan katsira. Ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditawarkan oleh Ibu Rashidah ya. Pertama-tama saya harus mengakui bahwa keterbatasan hasanah yang saya baca itu barangkali tidak memuaskan ya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat luas sekali, Ibu Rashidah. Jadi dulu ada perdebatan antara para ulama bagaimana menghadapi masalah yang sama. Jadi ada orang yang kurang lebihnya mungkin bisa nanti dikoreksi ya Mas Izul ya. Jadi ini yang melahirkan di antara kaum-kaum mutakalimin pada waktu itu yang melahirkan kaum Asy'ariyah. Bagaimana status seorang yang selama hidupnya selalu berbuat dosa gitu kan. Ketika dia meninggal, tentu saja karena perbuatan dosa, maka dia akan dihukum atas dosa-dosanya. Dan bagaimana juga dengan status seorang anak kecil, ya kan, ya anak kecil yang kemudian mati, meninggal gitu kan, karena dia belum sempat berbuat dosa, dia tidak disiksa, masuk surga gitu kan. Nah, orang yang berbuat dosa ini komplain pada Allah. Kenapa Allah engkau tidak matikan aku saja pada waktu aku kecil, sehingga aku bisa terhindar dari perbuatan dosa. Ya kan? Nah, itu pertanyaan seperti itu, pertanyaan dilematis yang sangat sulit sekali untuk dijawab oleh para ulama pada waktu itu. Ya. Jadi kalau ulama Asy'ariyah, makanya masalah-masalah kalam ini kan sulit sekali. Gitu kan. Saya mohon maaf, saya tidak sampai untuk menjelaskan secara detail teologi Asy'ariyah terhadap masalah-masalah yang disampaikan oleh Ibu Rashidah. Ya. Jadi kalau dalam Asy'ariyah itu sedikit yang saya ketahui itu ada istilah yang namanya kasab ya. Jadi ada peran manusia. Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada manusia dengan kekuasaan Tuhan, dan pada saat yang sama ya salah satunya adalah dengan bimbingan hidayah, dan pada saat yang sama Allah juga memberikan kemampuan manusia untuk bertindak ya. Ada kebebasan yang dimiliki manusia. Nah, orang dihukum atau disiksa atau dimintai pertanggungjawabannya itu bukan karena dia tidak memiliki pilihan, bukan karena Allah telah menentukan dia untuk berbuat dosa, tetapi perbuatan itu adalah berdasarkan pada kemampuannya untuk memilih. Jadi ketika ada pilihan untuk tidak berbuat dosa, dia memilih untuk berbuat dosa. Makanya kemudian kaum Asy'ariyah itu sangat detail sekali untuk menjelaskan adanya namanya kasab ya, ada kemampuan untuk memilih. Nah, itu adalah jalan keluar terhadap lagi-lagi perdebatan kaum mutakalimin ya, kalangan Jabariyah ya sama Qadariyah ya. Jadi kalangan yang menerima kekuatan yang sudah diberikan kepada Allah, dan kalangan yang memiliki kemampuan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja.
sesuai dengan tindakannya. Dan maaf, ini bukan cuma masalah yang dihadapi oleh umat Islam, umat Kristen pun memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau dalam teologi Kristen itu ada namanya orang-orang Calvinis ya, mereka juga fatalistik. Jadi seorang itu keimanannya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Keimanan seseorang untuk menjadi apapun agamanya itu sudah dipilih. Jadi tidak ada kemampuan manusia untuk memilih. Dan pada saat yang sama juga ada orang-orang Lutheran biasanya menganggap ada kemampuan untuk memilih. Jadi masalah ini masalah yang tidak bisa dipecahkan secara simpel oleh para ulama zaman dulu. Sudah begitu yang saya bisa sampaikan ya. Saya harus mengakui khasanah pemahaman saya tentang teologi kaum Asy'ariyah ini terbatas sekali. Jadi waktu kuliah dulu saya kurang membaca soal Asy'ariyah ini. Mungkin teman-teman di McGill bisa menjelaskan lebih jauh itu tentang apa namanya kasab ya, masalah kasab, kemampuan manusia untuk melakukan partisipasi dalam ketentuan Allah. Begitu Mas Izo. Nah, yang untuk silakan. Nah, yang kedua ya, pertanyaan dari Ibu Manu. Betul, Bu ya. Ya, kalau saya lebih melihat itu pada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu penting sekali. Niat itu penting sekali. Tiap-tiap amal ibadah itu harus diiringi dengan niat ya. Tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya untuk mensyukuri nikmat, insya Allah itu akan sampai pada mensyukuri nikmat. Walaupun nanti akhirnya kita tidak tahu akhir hidup seseorang ya kan. Sebagaimana tadi ada satu cerita riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang yang pada masa hidupnya tidak memiliki amal kebaikan, hanya karena takutnya dia bisa diselamatkan di akhirat kelak. Ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki amal kebaikan, hanya gara-gara amal ibadah yang sederhana, memberi minum anjing, misalkan hewan yang kalau dalam tradisi kita itu ya termasuk hewan yang tidak dimuliakan ya, walaupun di sini anjing itu hampir sama dengan bagian anggota keluarga. Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang ya. Akhir hidup seseorang itu ujungnya seperti apa, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah ya, mendapatkan ujung yang baik pada prosesnya. Prosesnya panjang sekali, tidak tahu sampai di mana prosesnya ini berlangsung ya. Mungkin Mas Ijul bisa tambahkan itu, Mas Ijul, ini pertanyaannya besar sekali. Pertanyaan jamaah asal Montreal itu tidak sederhana. Itu memaksa kita untuk berpikir terus, itu memaksa kita untuk tidak cukup hanya dijawab dalam satu forum itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Farizal. Yang barusan Pak Farizal respon itu pertanyaan yang tadi saya bacakan ya. Tapi ini saya perhatikan Bu Munu masih raise hand, mungkin bisa disampaikan. Ya, singkat saja Pak Rizal. Assalamualaikum. Ini sudah masuk ke waktu maghrib. Kalau saya boleh flashback ke sedikit, bahwa saya itu masuk Islam dan beribadah itu karena saya dibesarkan di keluarga Muslim. Kalau andai kata saya dibesarkan dalam keluarga yang bukan Muslim, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian saya diajarkan bagaimana cara beribadah itu. Kemudian diajarkan cintailah Allah. Kemudian juga takut pada Allah. Nah, ini ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal mengenai khauf, kecemasan, dan kemudian tadi disebutkan mengenai harapan itu. Nah, tentu saja kalau kita bisa mencintai Allah, beribadah dengan rasa cinta, itu idealnya itulah yang paling utama. Tetapi kemudian juga disebutkan bahwa kalau kita takut pada Allah, takut bahwa cemas bahwa apa yang kita lakukan, apakah itu diterima oleh Allah. Kemudian kalau kita takut pada Allah, kita akan menjauhkan segala larangannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kiat untuk memanage antara cinta
sekaligus takut kepada Allah. Sehingga di akhirnya kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Terima kasih sekali Pak Indro. Lagi-lagi ini adalah pertanyaan yang berat sekali untuk dijawab dalam satu forum ya. Jadi kalau saya boleh berpegang lagi pada apa yang diajarkan oleh Sufi ya, para kaum Sufi itu mereka ada maqamat Pak, ada level-levelnya. Jadi kan memang orang itu memiliki level keimanan berbeda-beda dan bahayanya level itu bisa berubah-ubah. Makanya kemudian ada doa yang diawali ya muqallibal qulub ya kan. Wahai Allah kau yang bisa membolak-balikkan hati ya gitu. Hati itu bisa berubah gitu kan. Makanya kalau kaum para ulama zaman dulu itu membuat makam, membuat langkah-langkah ini bisa diiringi dengan ibadah-ibadah singkat ya. Yang paling penting adalah untuk bertobat pertama kali kan. Ada tadi istilah mujahadah ya, istilah riyadah itu kan memang perlu ada latihan. Latihan itu bukan hanya latihan spiritual tapi latihan fisik ya. Zikir-zikir singkat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, seperti itu Pak. Jadi kesulitan saya untuk menyampaikan tema ini di konteks masyarakat modern, masyarakat sekuler, hope itu hilang Pak di sini. Saya rasakan betul di antara anak-anak yang tumbuh di sini gitu kan. Menyebut rasa takut aja itu sudah dicibir gitu kan, hilang itu rasa takut itu. Jadi kalau agama itu mengancam itu malah ditinggalkan sama mereka, agama yang menyiksa itu malah ditinggalkan sama mereka. Jadi memang besar sekali tantangannya bagi kita untuk menanamkan rasa takut itu dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang bersifat ya mudah untuk diobservasi dan mudah untuk diterima dengan cara pikir mereka ya, yang dari sekolah, dari SD, SMA itu sudah berbeda dengan bagaimana kita diajarkan Islam pada waktu kita di tanah air ya. Kalau kita mungkin bisa ditakut-takuti dengan dosa, takut-takutin dengan api neraka gitu. Kalau anak-anak sini kan nggak bisa itu Pak. Agama yang menghukum itu, kalau saya perhatikan teman-teman dakwah orang-orang Kristen ya, para pendeta-pendeta, mereka tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu. Sementara dalam Islam itu jelas seperti itu. Ada misalkan sisa neraka seperti itu. Agama Kristen sudah tidak lagi menyebut itu ya. Jadi fokusnya berbeda untuk meraih jamaah. Nah, itu yang saya sendiri masih berjuang untuk bagaimana membumikan ajaran Islam dalam konteks di mana ketakutan itu hilang, Pak. Ketakutan itu tidak ada. Ketakutan itu dijauhi di sini, rasa takut itu. Mungkin Pak Indro nanti bisa share itu, gimana cara menghadapi masalah seperti itu. Menarik sekali, saya juga pengen belajar dari teman-teman ya, teman-teman di Ekil, Bapak-bapak semua, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Masalah kita masalah real ya. Masa depan umat Islam di Kanada itu, terutama masyarakat diaspora Indonesia itu di tangan anak-anak kita. Mereka harus menjawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan mereka tetap setia dengan perjuangan besar untuk menyediakan jawaban-jawaban untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih atas ulasan dan jawaban dari Pak Farizal. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 waktu Montreal dan sudah masuk waktu maghrib, maka sebelum kita akhiri, kami mohon perkenan Pak Farizal untuk memimpin doa bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'dana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah.
rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati du'a wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara dan acara sudah bisa kita lalui dengan baik. Kami kita ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan. Jasa kepada Ustaz Fahrizal Halim atas tausiah berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah SWT melalui kegiatan pada petang pada hari ini. Baik Bapak Ibu warga Syiar Montreal, mari kita tutup acara pengajian pada sore ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Farijal. Terima kasih.